Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, Ananda semua, setelah saudara libur beberapa minggu selesai dalam perkuliahan semester genap. Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan membahas tentang di manajemen kesehatan pada mata kuliah MUK 1 pada semester 3 tahun ajaran 2020-2021. Pada mata kuliah ini, Ibu akan memberikan 7 kali pertemuan, di mana nanti ada praktek dan ada juga teori yang Ibu berikan. Pada manajemen kesehatan ini, kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen kesehatan. Yang pertama, kita akan lihat dulu seperti apa itu manajemen kesehatan dan kenapa kita harus membahas tentang manajemen kesehatan. Nanti akan kita lihat juga konsep dari manajemen kesehatan itu seperti apa dan kita akan kaitkan dengan rekam medis tentunya nantinya. Terus kita akan lanjut dengan tingkat sarana kesehatan, di mana nanti ada 3 tingkatan sarana kesehatannya, ada primer, sekunder, dan tersier. Serta akan kita lihat juga fungsi-fungsi dari manajemen, di mana nanti pada fungsi-fungsi manajemen ini akan kita kaji agak lebih mendalam karena di sini nanti saudara akan berkaitan dengan pekerjaan nanti saat saudara sudah lulus. Kita lihat dulu seperti apa masalah kesehatan yang ada di sekitar kita. Dan kenapa kita harus melihat apa itu manajemen kesehatan? Sebagaimana kita ketahui, masalah kesehatan adalah suatu hal yang sangat kompleks dan saling keterkaitan antara faktor dari luar dan dalam diri kita sendiri, baik itu luar kesehatan maupun di dalam kesehatan sendiri. Di mana kita lihat misalnya di lingkungan kita, lingkungan itu ada lingkungan dari luar dan ada lingkungan pun dari dalam. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan yang ada di masyarakat. Kalau kesehatan individu itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana cara kita meningkatkan kesehatan kita melalui imun tubuh, yaitu bagaimana kita mengkonsumsi makanan. Nah, pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan seseorang. Tentu saudara tahu ya, setelah berada di semester 3 dan saat saudara melanjutkan dari semester 1 ke semester 2, tentu saudara sudah tahu sejauh mana status kesehatan seseorang itu saudara kenal. Apalagi saudara adalah anak mahasiswa reka medis, tentu saudara sudah tahu sejauh mana status kesehatan seseorang bisa kita ketahui. Pelayanan kesehatan yang bermutu akan berdampak terhadap meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Nah, di sini saudara adalah calon tenaga PMIK, yang mana nantinya merupakan salah satu, bahkan orang pertama yang akan ditemui oleh pasien. Apabila saudara tidak memberikan pelayanan tidak baik, maka dampaknya akan buruk terhadap rumah sakit, puskesmas, atau tempat saudara bekerja. Karena pasien yang sakit sangat membutuhkan pelayanan yang lebih baik dari diri kita. Nah, diperlukan suatu manajemen kesehatan. Nah, manajemen kesehatan saudara bagian dari unsur manajemen tersebut. Apabila saudara memberikan pelayanan baik, maka pasien akan datang dengan baik ke kita. Manajemen kesehatan sangat diperlukan dalam menghadapi kondisi terkini. Nah, di mana sama-sama kita ketahui, rumah sakit itu, baik swasta maupun pemerintah, saling bersaing untuk mendapatkan pelayanan terbaik bagi pasien. Nah, dengan adanya era globalisasi, dengan adanya perdagangan bebas, otomatis manajemen harus ditingkatkan. Ya, dari segi bahasa misalnya, atau dari segi pelayanan kita kepada orang lain. Nah, selanjutnya pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan. Tentunya kita harus tetap tahu ya, bagaimana perkembangan tentang kesehatan, tentang ilmu kesehatan, tentang kesehatan sekarang. Kita tidak hanya fokus pada pekerjaan kita, tapi kita harus juga melihat ke dunia luar. Nah, tingginya angka kematian itu merupakan salah satu manajemen pelayanan yang akan dilihat nantinya. Kita masih lanjut tentang pendahuluan dari manajemen kesehatan. Nah, di sini ada 4 item lagi atau 3 item yang akan kita lihat, di mana manajemen kesehatan itu penting ya dilakukan agar kebijakan atau program kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi setiap
pemberi pelayanan kesehatan misalnya rumah sakit, puskesmas, dan pelayanan kesehatan lainnya, tentu mereka sudah punya program-program kesehatan yang akan mereka lakukan atau mereka tingkatkan untuk ke depannya. Nah, sesuai dengan tujuan atau sasaran dari pemberi pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit atau puskesmas. Nah, pengguna merupakan sumber daya yang optimal. Artinya, pasien lebih kita utamakan dan diberikan pelayanan seoptimal mungkin sehingga mereka merasa puas dan mereka dapat memberikan informasi ke orang lain bahwa kita yang terbaik dari yang ada. Kita lanjut, mudah-mudahan Ananda semua masih sabar mendengarkan, di mana ada inti dari di sini adalah inti dari pembahasan kita pada mata kuliah pertemuan pertama ini. Kita lihat konsep manajemen kesehatan. Kita lihat dulu apa sih itu manajemen. Manajemen itu suatu proses yang dilakukan oleh suatu orang atau lebih untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain guna mencapai hasil atau tujuan tidak dapat dicapai oleh hanya satu orang saja. Artinya, manajemen ini kita harus bisa bekerja sama dengan orang baik, dengan orang lain dengan baik, ya. Nah, kalau kita bekerja sendiri itu suatu tujuan yang kita inginkan dalam manajemen itu tidak akan bisa dicapai. Nah, kita lihat apa itu manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan merupakan penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, artinya pengertian dari manajemen yang kita pelajari di atas tadi sama dengan manajemen kesehatan, cuma dia di sini adalah berfokus tentang manajemen kesehatan, kita akan melihat sistem pelayanan kesehatannya. Objek atau sarana dari manajemennya yaitu sistem pelayanan kesehatan. Nah, apa saja yang termasuk dalam sistem pelayanan kesehatan tersebut, itulah yang disebut dengan manajemen kesehatan. Nah, berarti pengertian dari manajemen dan manajemen kesehatan itu sama saja, tetapi pada manajemen kesehatan kita akan berfokus pada sistem pelayanan kesehatan yang ada pada sarana tempat kita bekerja. Pada PPT sebelumnya kita bicara tentang sistem pelayanan kesehatan pada manajemen kesehatan. Nah, tentu kita harus tahu dulu apa itu sistem. Sistem itu adalah suatu kesatuan yang utuh, terpadu, yang terdiri dari berbagai elemen atau subsistem yang saling berhubungan di dalam suatu proses atau struktur dalam upaya pencapaian suatu tujuan tertentu. Nah, jadi jelas ya, sistem pelayanan kesehatan itu adalah terdiri dari orang-orang ya atau kelompok-kelompok atau kelompok-kelompok pendidikan atau kelompok-kelompok kemampuan dalam bidang-bidang tertentu untuk bekerja sama. Nah, disinilah nanti kita akan kaitkan dengan manajemen kesehatan. Di mana di manajemen kesehatan kita bicara tentang sistem pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan dapat berbentuk ada puskesmas, rumah sakit, atau tempat praktek swasta lainnya atau unit organisasi lain yang mengupayakan tentang pelayanan kesehatan. Pada manajemen kesehatan, semua proses di tiap subsistem pelayanan kesehatan dilakukan oleh orang yang memberikan pelayanan kesehatan. Nah, pada saat ini saudara tentu sudah tahu bagian-bagian mana saja yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita sudah bicara tentang konsep dasar manajemen dan kita juga sudah bicara tentang sistem pelayanan kesehatan. Nah, di sini kita akan bicara tentang apa itu manajemen kesehatan. Mungkin di sini sedikit saja Ibu menjelaskan. Nah, manajemen kesehatan yaitu tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, di mana pengelolaan data dan informasi adalah bagian dari tugas saudara nantinya saat saudara sudah bekerja. Itu adalah sebagai tenaga perekam medis dan informasi kesehatan. Sebagaimana yang kita ketahui adalah rekam medis itu adalah jantungnya rumah sakit yang nantinya akan mengeluarkan semua informasi tentang rumah sakit, apalagi tentang pelayanan yang saudara lakukan.
adanya pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, saudara di sini sudah belajar ya beberapa tentang IT. Nah, kita juga nanti maunya saudara menerapkan itu di lapangan serta pengaturan hukum kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pada penjelasan manajemen kesehatan tadi, Ibu rasa saudara sudah nanti akan mendapatkan semuanya. Termasuk nanti ada hukum kesehatan yang akan saudara pelajari pada semester berikutnya. Kita lanjut pada PPT berikutnya. Di sini kita akan melihat tingkat dari sarana kesehatan yang ada. Nah, sebelumnya pada PPT sebelumnya Ibu sudah menginfokan ke saudara pada sarana kesehatan ini kita akan lihat nanti ada primer, sekunder, dan tersier. Kita lihat pada poin pertama adalah sarana pemeliharaan primer, di mana sarana atau pelayanan kesehatan bagi penyakit ringan, sarana yang paling dekat dengan masyarakat. Nanti akan kita lihat contohnya seperti apa sarana pelayanan yang terdekat bagi kita, ya. Selanjutnya merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat holistik atau menyeluruh. Artinya sangat dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah, kita lihat contohnya di sini adalah Puskesmas. Sebenarnya sarana pelayanan kesehatan yang bagi penyakit ringan juga bisa kita dapatkan dari Pustu kalau itu ada di sekitar kita. Artinya itu adalah untuk pertolongan pertama bagi kita yang dalam keadaan sakit ringan. Nah, untuk Puskesmas, di mana Puskesmas itu adalah suatu organisasi kesehatan yang merupakan pengembangan kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok serta pemberdayaan masyarakat. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi adalah untuk yang primer contohnya adalah Puskesmas. Kita lanjut pada tingkat sarana kesehatan yang kedua, yaitu sarana pemeliharaan kesehatan sekunder. Ya, di mana sarana atau pelayanan kesehatan rujukan bagi penyakit-penyakit dari sarana kesehatan primer. Nah, saudara harus ingat ya, PPT sebelumnya, sarana kesehatan primer itu contohnya adalah Puskesmas. Nah, mengenai kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh sarana kesehatan primer atau Pustu atau Puskesmas, seperti yang kita jelaskan tadi, maka ini bisa dilakukan rujukan ya. Contohnya kepada Puskesmas Pusat atau rumah sakit daerah ya, RSUD di daerah tempat rujukan dari pelayanan primer yang ada. Nah, sarana pemeliharaan ketiga adalah tersier ya, di mana sarana atau pelayanan kesehatan rujukan bagi kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh sarana kesehatan primer baik pun adalah sekunder. Contohnya ya, bagi saudara misalnya ada keluarga yang sakit, setelah ke Puskesmas maka dirujuk ke rumah sakit daerah. Apabila tidak bisa di rumah sakit daerah, maka akan dirujuk pada rumah sakit pusat. Kalau kita di Kota Padang itu ada M. Jamil ya. Sudah bicara apa itu sistem manajemen kesehatan, apa itu manajemen. Nah, sekarang setelah itu kita sudah bicara sarana pelayanan kesehatan, jadi sarana pelayanan kesehatan. Dan sekarang mungkin ini adalah yang terakhir yaitu fungsi dari manajemen. Mungkin saya sedikit di sini hanya mengantarkan apa itu fungsi manajemen, karena ini adalah agak mendalam kita kaji, artinya agak banyak. Karena pada fungsi manajemen ini akan kita kaitkan nanti dengan sesuai dengan keilmuan saudara. Di mana studi manajemen ini telah banyak mengalami perkembangan ya, banyak versi mengenai fungsi-fungsi manajemen. Nanti akan kita lihat satu persatu sehingga saudara akan memahaminya. Nah, mungkin untuk pertemuan sampai di sini dulu. Saya harapkan saudara sangat bisa mendengarkan video ini dengan baik dan bisa mempelajarinya juga dengan baik. Jangan hanya dari saya saja, silakan saudara juga mencari referensi-referensi lainnya yang sudah banyak juga kita lihat di mana-mana termasuk di internet nantinya. Nah, untuk pertemuan berikutnya saya insya Allah akan men-share video lagi
tentu dengan durasi yang juga, saya minimkan nantinya supaya saudara tidak bosan dengan mendengarkannya. Sampai ketemu, assalamualaikum warahmatullahi